Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Kita coba memulai permenungan ini dengan sama-sama kita meneropong diri kita, hidup kita sendiri, cara kita berjalan setiap hari, pagi sampai malam, malam sampai pagi, kita bernafas, kita makan, minum, tidur, kerja, kita bercanda, bersenda gurau, pergi ke kantor, jalan kemana, peristiwa hari-hari kehidupan kita. Dan kita juga coba melihat perjalanan peristiwa yang kita alami setiap hari. Tiap hari kita mengalami pagi matahari terbit, sampai siang dan malam matahari terbenam. Kita makan malam dan kita istirahat sepanjang malam itu. Pagi-pagi lagi kita bangun. Kita bertemu dengan pelbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita ini. Entah peristiwa itu menyenangkan, ada peristiwa yang kurang menyenangkan. Ada peristiwa yang membuat kita sangat bergembira. Ada peristiwa yang membuat kita sedih. Ada peristiwa yang membuat kita patah semangat. Ada peristiwa yang membuat kita bangkit pengharapan. Macam-macam peristiwa. Coba kita melihat semuanya ini. Dan kalau kita duduk dengan tenang untuk merenungkannya, kita mesti tiba kepada satu pengakuan bahwa betapa ajaibnya kehidupan kita dan semua yang kita alami di dunia ini. Seperti kita sedang menonton sebuah drama. Dan siapa pengarang dari drama itu? Kita mesti tiba kepada pengakuan bahwa Allah yang merancang drama itu. Allah adalah sutradara dari semuanya ini. Allah adalah pribadi yang membuat skenarionya, dan Dia juga adalah pribadi yang menjalankan semuanya ini. Ibu bapak, inilah misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus.
Allah Bapa adalah pengasal dari semua yang kita alami di dunia ini. Dan dia sebagai pengasal artinya dialah yang merancang karya keselamatan kita. Sejak kita lahir sampai kita mati, bahkan sebelum kita lahir dan sebelum kita mati, dia telah merancang drama ini. Drama keselamatan kita. Allah Bapa. Namanya yang selalu kita sebut dalam nama Bapa. Itulah dia. Kemudian Bapa itu mengutus putranya ke dunia ini. Putranya itu kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dialah yang melaksanakan karya ini di dalam sejarah keselamatan. Bapa merancang, putra yang melaksanakan. Sampai dengan lahir, sampai mati di kayu salib, semuanya itu dia laksanakan supaya kita memiliki kehidupan tidak hanya di sini, tetapi juga sampai kepada kehidupan kekal di dalam surga. Kita tahu bahwa putra yang melaksanakan itu sudah pulang ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Tetapi semua peristiwa yang tadi saya sebut dan peristiwa yang kita alami tiap hari tetap berlangsung. Hidup, mati, lahir, perkawinan, semua berlangsung setiap hari seperti semula. Siapa yang menjaga keberlangsungan itu? Itulah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa adalah pembuat skenario dari semuanya ini. Putra yang melaksanakannya di dunia ini. Dan Roh Kudus menjaga keberlangsungannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kejadian itu, kejadian bahwa Bapa adalah pengatur segala-galanya, Putra adalah pelaksana, dan Roh Kudus adalah penjaga keberlangsungan, ini kita sebut misteri. Kenapa? Kenapa dia menjadi misteri? Kenapa dia menjadi satu rahasia? Misteri dan rahasia artinya kita hanya mengerti sedikit. Tetapi sedalam-dalamnya kami tidak tahu, tidak mengerti. Berarti kesimpulan kita adalah betapa dalamnya dan betapa kayanya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat Korintus, dia berkata bahwa yang bodoh dalam dunia dipilih Allah untuk mengalahkan orang-orang pandai. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kalaupun Allah itu bodoh, kebodohan Allah sama dengan manusia yang terpandai di bumi ini. Berarti kalau kita bilang Allah itu pandai, ya kepandaian Allah, pengetahuan Allah, kebijaksanaan Allah begitu kaya dan dalam dan sulit kita mengukurnya. Yang kedua, kita juga mesti tiba pada kesimpulan bahwa keputusan Allah itu tidak ada satupun dari antara kita yang dapat menyelaminya. Siapa yang bisa mengerti bahwa tadinya saudara kita itu sehat walafiat, tetapi tiba-tiba lemas, dibawa ke rumah sakit dan divonis kanker liver. Siapa yang dapat menyelami itu? Tadinya sehat. Pada waktu kita mengalami pandemi, begitu kita melihat ada telepon, waduh, gue kena ini. Masih biasa. Hari kemudian sudah pasang selang, hari kemudian kita dengar, wah, sudah kembali. Siapa yang menyelami keputusan Allah itu? Tidak ada satupun dari antara kita yang dapat menyelami keputusan Tuhan terhadap hidup kita. Dia sutradara, dia pengatur, dia yang mengarang kehidupan kita ini. Jalan-jalan Tuhan pun
Tidak ada dari antara kita yang dapat menyangka, yang dapat memperkirakan. Coba kita bayangkan saja, ada kita bertemu dengan macam-macam peristiwa yang bagi kita, wah, rupanya tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi tiba-tiba saja kita melihat ada celah, ada jalan, ada terang, ada titik terang. Nah, lalu kita katakan Tuhan itu baik. Siapa yang menyangka bahwa dia tiba-tiba melakukan satu terobosan dan membuka jalan buntu? Tidak ada yang memperkirakan jalan itu. Ibu bapak, misteri ini berlanjut. Kita boleh merenungkan bahwa siapa dari antara kita yang Tuhan panggil untuk menjadi penasehatnya? Tidak ada. Segala sesuatu dia lakukan. Atau pemikiran-pemikiran Tuhan, apakah kita mengerti pemikirannya? Tidak ada. Atau siapa dari antara kita yang pernah bisa mengatakan, saya pernah memberi sesuatu kepada Allah, maka saya punya hak untuk menuntut balas kembali? Tidak ada. Tidak ada dari antara kita yang dapat menyimpulkan itu. Saya sudah pernah memberi ini, maka saya berhak untuk menuntut Allah membalas kepada saya. Tidak bisa. Ibu bapak, saudara-saudari, maka kesimpulan kita, misteri itu adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berasal dari Allah, tercipta oleh Allah, dan tertuju kembali kepada Dia. Itulah misteri yang kita rayakan hari ini. Nah, tetapi misteri itu, misteri pekerjaan Allah itu dalam persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan cinta mereka yang tidak pernah habis. Misteri cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah habis. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh bersatu, tidak pernah menyimpang dari kebersatuan itu. Misteri itu Allah wahyukan kepada kita. Dalam Injil tadi dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga mengasihi dunia ini. Kita heran, Allah mengasihi dunia yang jahat ini, dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang penuh dengan macam-macam pelanggaran, dunia yang penuh dengan ketakadilan, dunia di mana banyak air mata yang mengalir, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang bejat, dunia yang moralnya tidak bagus. Tetapi dikatakan dalam Injil, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita heran kan? Kenapa kita manusia berdosa, Allah mengasihi kita? Ini heran. Tetapi itulah skenario Dia. Lalu mengasihinya dengan cara apa? Dengan memberi putranya. Siapa yang bisa mengerti? Apakah Allah memberi aturan? Apakah Allah memberi hukum? Tidak. Dia mengirim putranya. Lalu apa yang kita mesti buat? Apakah tuntutan Allah itu begitu besar sehingga kita rasa tidak mampu akan masuk ke surga? Tidak. Dia hanya bilang, siapa yang percaya kepadanya, dia memiliki hidup kekal. Inilah misteri Allah Tritunggal yang Dia bagi kepada kita. Allah yang maha besar dan Allah yang maha agung berdiri di dalam situasi kita, dan Dia menyelamatkan kita dari dalam situasi kita itu. Situasi kita itu apa? Kerapuhan. Situasi kita itu adalah gampang sakit. Situasi kita itu adalah penderitaan. Situasi kita itu adalah kebahagiaan 1 jam, 1 jam berikutnya saya menangis. Itulah situasi kita. Situasi kita adalah sebentar saya sehat, besok saya sakit. Itu situasi kita. Nah, Allah yang maha besar dan maha berdaulat itu dengan mengutus putranya, Dia berdiri di tengah-tengah situasi kita yang rapuh, yang dapat binasa, yang sakit, yang menderita, yang menangis, yang putus asa, yang sedih. Dia berdiri di dalam situasi kita dan Dia menarik kita keluar dari situasi itu untuk masuk dalam hidup kekal. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, setiap kali kita membuat tanda ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sebenarnya mengambil bagian di dalam karya agung Allah Tritunggal itu
untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Ingat, pada waktu Dia menciptakan kita, Dia katakan, marilah kami menciptakan manusia menurut gambar kami. Berarti, jikalau Allah itu seorang arsitek untuk karya keselamatan, Dia menciptakan kita menurut gambarnya, artinya kita adalah tukang-tukangnya yang melanjutkan gambar karya keselamatan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita lihat bahwa dunia di mana kita hidup ini ada banyak sekali sudut-sudut yang harus kita bangun kembali. Kita harus membuat dunia ini sesuai dengan gambar Allah tentang karya keselamatan itu. Tetapi kita melihat bahwa oleh karena ulah kita sendiri pun, dunia yang digambar Allah untuk karya keselamatan itu, dunia ini penuh dengan ketakadilan. Ini salah satu sudut yang kita mesti bangun. Sudut yang lain adalah dunia yang penuh dengan kemiskinan. Sudut yang lain adalah dunia yang penuh dengan kebodohan. Sudut yang lain adalah dunia yang penuh dengan kekerasan. Sudut yang lain adalah dunia di mana terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Dunia kebohongan, dunia kegelapan, dunia kejahatan. Kita melihat satu dunia yang berbeda dengan rancangan Allah. Allah menginginkan satu dunia yang adil. Satu dunia tanpa kekerasan. Satu dunia di mana tidak ada permusuhan. Satu dunia yang di mana orang hidup rukun, damai, bersaudara, bersahabat satu dengan yang lain. Itu gambaran Allah. Tetapi yang kita saksikan adalah dunia yang tidak adil, dunia yang penuh dengan permusuhan, dunia yang penuh dengan kekerasan, kejahatan, kegelapan, kebohongan. Itu yang kita saksikan. Nah, sudut-sudut inilah menjadi bagian dari usaha kita. Mengambil bagian dalam karya Allah, artinya kita berusaha untuk membuat kemiskinan menjadi satu cara hidup yang bermartabat. Dunia yang tidak adil kita bawa kepada keadilan. Dunia yang penuh dengan kebohongan kita bawa kepada kebenaran dan kejujuran. Dunia di mana banyak orang sedih, penuh dengan air mata dan putus asa, kita bawa kepada pengharapan. Nah, ini adalah tugas kita melanjutkan misteri karya keselamatan Tuhan itu melalui pekerjaan kita setiap hari. Mari kita mohon supaya Allah sendiri memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati pekerjaan-pekerjaan kita tiap hari, apapun juga itu pekerjaan kita. Entah pekerjaan kita itu pekerjaan yang raksasa, proyek yang besar, atau pekerjaan kita itu hanya sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang memasak di dapur, atau seorang pembantu yang hanya mencuci tiap hari. Pekerjaan apapun yang kita punya, kita mohon Allah memberkatinya, Allah menguduskannya, supaya pekerjaan yang kita lakukan itu, kita lakukan dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Dan dengan cara itu kami mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, meneruskannya supaya dunia di mana kita hidup ini menjadi dunia yang penuh dengan persaudaraan. Dunia di mana keadilan menjadi lebih besar. Dunia di mana peri kemanusiaan menjadi satu usaha agar martabat manusia dihormati. Amin.